Dunia perbisan di Indonesia memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Apalagi perkembangan dunia perbisan di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan. Namun tahukah Anda, sebelum adanya fasilitas mewah, model bus terbaru, teknologi terbaru dan lain sebagainya, perusahaan dan PO apa saja sih yang mempeloporinya? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 21 serba pertama dalam dunia perbisan di Indonesia. Oh ya guys, kalau ada yang kurang dalam penyampaian video ini, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini guys. Perusahaan otobus pertama di Indonesia. Kita awali pembahasan kita dari perusahaan otobus tertua di Indonesia. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber, ternyata perusahaan otobus pertama di Indonesia bernama perusahaan otobus Esto yang telah berdiri sejak tahun 1921. Nama Esto sendiri merupakan singkatan dari ST Salatiga Sea Transport Onderneming yang mempunyai arti perusahaan pertama di Salatiga. Perusahaan otobus yang berasal dari Salatiga, Jawa Tengah ini pernah menjadi perusahaan otobus ternama sejak era penjajahan Belanda di kala itu guys. Bus double glass pertama. Selanjutnya bus pencetus double glass atau dengan kaca ganda di Indonesia, yaitu Bus Maxi Miracle buatan dari karoseri Nusantara Gemilang di awal tahun 2014 silam. Yang dimana pada saat itu banyak karoseri Indonesia yang memproduksi bus single glass atau dengan kaca tunggal. Bus ini berjenis double decker atau bus tingkat dengan menggunakan sasis MAN R37 yang tergolong sasis premium dengan triple XL-nya guys. Bus tingkat akap pertama. Untuk bus tingkat pertama yang melayani rute antar kota antar provinsi atau AKAP berasal dari Pulau Sumatera, yaitu perusahaan otobus Sempati Star. Perusahaan asal Banda Aceh tersebut mulai menghadirkan armada bus tingkat pada tahun 2015 silam dengan tipe Jetbus 2 Plus Double Decker keluaran dari karoseri Adiputro Malang. Dengan rutenya pada saat itu dari Banda Aceh menuju Medan pulang pergi guys. Sleeper bus pertama. Di Indonesia, sleeper bus hadir mulai pada tahun 2015, namun viral dan tersebar luas di tahun 2016. Bus sleeper tersebut dimiliki oleh perusahaan otobus Brilian, yang menjadikannya sebagai perusahaan otobus pertama yang membangun konsep sleeper bus. Bus ini memiliki konsep yang memungkinkan penumpang membawa anaknya yang masih kecil untuk tidur dengan nyenyak selama di perjalanan. Sayangnya karena masalah perizinan trayek dan rancang bangunan yang bermasalah, membuat layanan tersebut berusia pendek tak sampai 1 tahun saja guys. Karoseri pembuat bus tingkat pertama di Indonesia. Selanjutnya, karoseri dalam negeri pertama yang membuat bus tingkat ataupun bus double decker, yaitu karoseri Trisakti. Bus double decker buatan dari karoseri Trisakti asal Magelang, Jawa Tengah, selesai dibuat pada tahun 2010. Bus tersebut digunakan untuk angkutan wisata di kota Solo dengan nama Bus Werkudara. Bus ini mulai dioperasikan sejak tahun 2011 lalu. Bus Werkudara Solo ini bisa menampung hingga 43 penumpang guys. Bus AC pertama di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan otobus pertama yang menggunakan fasilitas AC pada armadanya di Indonesia, yaitu si gajah asal Temanggung, Jawa Tengah, yaitu perusahaan otobus Safari Dharma Raya atau OBL. Perusahaan otobus pertama dengan fasilitas Wi-Fi. Fasilitas internet gratis dalam bus merupakan hal yang cukup menjadi pertimbangan para konsumen, sebab selama perjalanan para penumpang bisa menikmati saranan hiburan melalui smartphone mereka atau semacamnya. Tahukah Anda perusahaan otobus mana yang pertama kali menggunakan fasilitas Wi-Fi dalam bus di Indonesia? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Nusantara asal Kudus, Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun 2007 silam guys.
Klakson telolet pertama. Apakah Anda masih ingat dengan demam Om Telolet Om pada tahun 2016 lalu? Bahkan demam Om Telolet Om pernah menjadi trending topik dunia di berbagai media sosial pada zaman itu. Perusahaan otobus efisiensi asal Kebumen, Jawa Tengah merupakan perusahaan otobus pertama yang mempopulerkan klakson telolet ini, guys. Pengguna pertama Sesi Scania. Bus berlogo seekor griffin, kayak makhluk mitologi bertubuh singa tetapi bersayap dan berkepala Raja Wali, masuk ke pasar Indonesia di awal tahun 2000-an, di mana yang masuk pertama pada saat itu adalah seri Scania K114 dan Scania K124IB. Berdasarkan berbagai informasi, perusahaan otobus pertama yang menggunakan sasis Scania di Indonesia yaitu perusahaan otobus asal Temanggung, Jawa Tengah, yaitu perusahaan otobus Safari Dharma Raya atau OBL. Bus tingkat pertama di Indonesia. Bus tingkat pertama masuk di Indonesia sekitar tahun 1968 yang bernama Leyland Titan. Leyland Titan merupakan pabrikan bus dan truk asal Inggris. Produk bus ini pertama masuk di Indonesia yaitu sekitar pada tahun 1968. Pada tanggal 17 Juli tahun 1968, bus Leyland saat itu dibeli dengan harga sekitar 18.510 US dollar. Pembeliannya melalui kredit. Diharapkan uang yang didapatkan dari penumpang bisa digunakan untuk melunasi bus-bus tersebut. Setelah beroperasi selama 17 bulan, tepatnya pada Februari tahun 1970, cicilan bus-bus tersebut disebutkan telah lunas, guys. Mercedes-Benz OC500 RF 2542 pertama. Kita lanjut ke sesis premium dengan jenis Tronton atau Triple XL. Kita mulai ya dari Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Tercatat perusahaan otobus pertama yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542 yaitu perusahaan otobus Kurnia, bagian dari Cup Group yang dibaluti dengan bodi Jetbus HD2 dari karoseri Adiputro, guys. Scania K410IB pertama. Lanjut ke sesis Triple XL milik Scania dengan tipe Scania K410IB. Tercatat pengguna pertama sesis Tronton Scania K410IB di Indonesia yaitu perusahaan otobus Satria Muda yang merupakan salah satu perusahaan otobus pariwisata asal Banyumas, Jawa Tengah, guys. Volvo B11R pertama. Perusahaan otobus asal Banda Aceh Sempatistar menjadi perusahaan otobus pertama yang menggunakan sasis Triple XL milik Volvo ini sejak awal tahun 2019 lalu. Bus milik perusahaan otobus Sempatistar ini dibaluti dengan bodi hasil garapan dari karoseri Adiputro tipe Ultra High-Deck atau UHD. Modelnya itu Jetbus 3 Plus. Namun karena beberapa alasan bus ini akhirnya rilis oleh karoseri Adiputro sejak tanggal 23 Desember 2021 lalu, yang juga rilis barengan dengan bus tingkat milik perusahaan otobus Sempatistar tipe Jetbus 3 Plus bermesin Scania K410IB, guys. PO pengguna pertama karoseri Adiputro. Karoseri Adiputro memang sekarang menjadi salah satu karoseri bus terbaik di Indonesia. Namun tahukah Anda, perusahaan otobus mana sih yang pertama kali menggunakan jasa dari karoseri Adiputro? Ternyata perusahaan otobus Safari Dharma Raya merupakan perusahaan otobus yang pertama kali menggunakan jasa dari karoseri Adiputro Malang untuk membangun bodi busnya. PO pertama Rekor Muri.
Selanjutnya, perusahaan otobus pertama yang memperoleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, yaitu perusahaan otobus sumber alam dengan nama Limobus. Bus ini mendapatkan rekor MURI karena modifikasi bus terpanjang di Indonesia pada zamannya dan memiliki 10 roda yang dilengkapi dengan fasilitas lift pada pintu bagian belakangnya. Bus ini merupakan hasil modifikasi dari Mercedes-Benz OH1521. PO AC tarif biasa pertama. Ada satu kelas khas dan lahir dari tanah Jawa Timur, yaitu ATB alias AC tarif biasa. Kelas ATB menjadi pilihan masyarakat di zaman itu karena terkenal dengan harganya yang ekonomis namun nyaman karena sudah dilengkapi dengan fasilitas AC. Tercatat perusahaan otobus EKA asal Jawa Timur menjadi pelopor yang menyediakan layanan ini sekitar tahun 1996. Hino RN285 pertama. Hino RN285 merupakan salah satu seri sasis bus keluaran Hino asal Jepang. Sasis ini terkenal nyaman bila dibandingkan dengan seri Hino R260 atau RK8. RN285 bermesin Common Rail yang juga dilengkapi dengan suspensi udara. Tercatat perusahaan otobus Sinar Jaya pertama kali yang menggunakan sasis jenis ini di Indonesia dengan bodi All New Legacy yang sempat dipamerkan pada tahun 2013 lalu, guys. Bodi pertama buatan karoseri Adiputro. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, perusahaan otobus Safari Dharma Raya menjadi perusahaan otobus pertama yang menggunakan bodi dari karoseri Adiputro. Lantas bodi pertama yang diproduksi oleh karoseri Adiputro ini bodi apa? Namanya bodi Turismo, yang merupakan bodi bus awal yang dibuat oleh karoseri Adiputro Malang. Bus Legres pertama. Masyarakat Jawa Tengah pastinya tidak asing dengan nama perusahaan otobus Muncul. Ya, perusahaan otobus ini sempat berjaya di era tahun 1980-an hingga di era tahun 1990-an. Khususnya di jalur Semarang, Solo, dan sampai ke Yogyakarta. Berbicara fasilitas Legres pada bus, ternyata yang mencetuskan Legres pertama kali adalah perusahaan otobus Muncul asal Solo. Jadi fasilitas Legres yang kalian nikmatin saat ini adalah hasil ide dari perusahaan otobus Muncul. Saat ini Legres merupakan fasilitas wajib untuk bus kelas eksekutif hingga kelas super eksekutif. Sasis Mercedes-Benz OH1632. Tercatat perusahaan otobus Blue Star merupakan perusahaan otobus pertama dan satu-satunya yang memiliki sasis Mercedes-Benz seri OH1632 di Indonesia. Perusahaan otobus Blue Star sendiri merupakan perusahaan bus yang melayani penumpang umum dengan armadanya sejak tahun 2004 dan terletak di Jakarta. Bus spion kamera pertama. Karoseri Tentrem baru-baru ini merilis inovasi unit bus terbaru dengan bodi Avante D1 yang dilengkapi dengan spion berkamera pada ujung depan bus bagian kanan dan kiri. Bodi Avante D1 hampir mempunyai kesamaan dengan bodi Ultra High Deck atau UHD hasil garapan dari karoseri Adiputro Malang. Fitur bus spion kamera ini mirip dengan bus-bus yang ada di luar negeri. Misalnya Mercedes-Benz yang beberapa waktu lalu meluncurkan Actros dengan fitur mirror cam-nya. Fungsinya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih jelas di berbagai kondisi, seperti saat hujan ataupun di malam hari. Dan perusahaan otobus pertama yang menggunakan bus spion kameranya yaitu perusahaan otobus Harapan Jaya asal Tulung Agung, Jawa Timur, guys. Oke guys, itulah 21 serba pertama dalam dunia perbisan di Indonesia. Kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.